Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hairani Safanisa, NIM 19201241013, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia A 2019, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini saya membuat video guna untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hari ini saya akan membahas tentang corona, konspirasi, teori ilmiah, dan hubungannya dengan ketahanan nasional. Corona adalah sebuah wabah yang beritanya berasal dari Wuhan, Cina, yang diberitakan penyebabnya adalah memakan sup kelelawar. Corona menyebar melalui cairan tubuh penderitanya kepada tubuh yang sehat melalui air liur, air mata, atau apapun itu menyerangnya apabila sang tubuh sehat ini terkena cairan tubuh yang sakit dan memegang area wajah. Nah, nanti virus bisa masuk melalui area wajah ke dalam tubuh dan menyerang sehingga membuat sakit tubuh yang sehat. Lanjut saja, saya akan menjelaskan tentang konspirasi dan teori ilmiah tentang corona. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konspirasi dan teori ilmiah yang menyebar di kalangan masyarakat. Yang pertama, ada konspirasi dan teori ilmiah dari barat, negara barat. Yang pertama ada konspirasi berupa pandemi global terjadi berulang setiap 100 tahun. Di sini dijelaskan bahwa pada tahun 1720 terjadi wabah Black Death yang menewaskan 50 juta jiwa di dunia. Lalu 100 tahun kemudian pada tahun 1820 terjadi wabah penyakit kolera yang mewabah ke seluruh penjuru dunia. Lalu 100 tahun berikutnya pada tahun 1920 terjadi wabah flu Spanyol yang menginfeksi sekitar sepertiga populasi di dunia. Tentu saja 3 virus yang telah mewabah secara berulang secara 100 tahun tidak menunjukkan angka yang kecil dari jiwa yang tewas. Mereka semua menewaskan banyak sekali jiwa. Lalu 100 tahun berikutnya pada tahun ini, tahun 2020, mewabahlah virus corona ke seluruh penjuru dunia dan menewaskan hampir 200.000 jiwa. Itu konspirasi yang pertama. Lalu sekarang berbicara tentang teori ilmiah yang ada di barat. Pada tahun 2015, Bill Gates mengatakan bahwa di masa depan akan terjadi wabah yang bisa mematikan seluruh atau banyak jiwa di seluruh dunia. Bill Gates mengatakan bahwa hal ini merupakan terorisme biologi. Terorisme biologis adalah sebuah teror yang menggunakan senjata biologis untuk memenuhi keuntungan satu oknum sendiri. Dalam hal ini saya berasumsi bahwa terorisme biologis ini berupa penyebaran virus ke seluruh dunia, lalu satu oknum tersebut tidak mengeluarkan vaksin atau obatnya, dan ketika ada banyak orang yang terjangkit, mereka membuat satu vaksin dan menjualnya dengan harga sangat tinggi. Tentu saja tak lain dan tak bukan tujuannya hanya untuk keuangan. Lalu yang kedua ada konspirasi dan teori ilmiah dari Indonesia. Yang pertama ada konspirasi virus corona menyebar karena janji Sabda Palon. Singkatnya, Sabda Palon adalah penguasa tanah Jawa. Jadi ketika seorang sultan dari Turki ingin menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa, ia membuat janji atau kesepakatan dengan Sabda Palon. Sabda Palon berkata bahwa boleh ia menyebarkan agama baru di tanah Jawa, namun
ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan ketika di masa depan syarat tersebut diingkari, maka Sabda Apolon akan mengirimkan musibah kepada manusia, seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada teori ilmiah. Teori ilmiah ini merupakan turunan dari konspirasi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, syarat yang dilanggar adalah salah satunya menjaga kebersihan diri. Virus corona menyebar karena masyarakat Jawa kehilangan jati dirinya. Jati dirinya yang dimaksudkan sini adalah kebersihan. Pada zaman dahulu, orang-orang menaruh sebuah wadah bejana atau kendi di depan rumah untuk membersihkan diri atau membasuh tangan, kaki, muka ketika habis bepergian, agar ketika memasuki rumah mereka dalam keadaan bersih dan suci, seperti itu. Namun sekarang sudah banyak orang yang tidak menerapkan hal tersebut, makanya Sabda Apolon menurunkan musibah. Jadi konspirasi dan teori ilmiah ini saling berkesinambungan. Teori ilmiahnya bisa dijelaskan lagi mungkin agar manusia itu menjadi seseorang yang hidup dengan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti itu. Berikut saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan konspirasi dan teori ilmiah. Kelebihan konspirasi adalah bisa membuat manusia menjadi lebih cakap untuk menghadapi masa depan karena sudah mendengar atau mengetahui isu-isu yang diedarkan pada masa sebelumnya. Seperti contohnya negara Cina yang membuat kapsul anti bencana pada tahun 2012. Lalu untuk kekurangan dari konspirasi adalah membuat mental block terhadap masyarakat. Masyarakat akan menjadi tertekan dan tidak memiliki semangat hidup atau harapan hidup lagi karena merasa ketakutan oleh wabah yang akan mendatang. Lalu untuk kelebihan teori ilmiah adalah menjadikan manusia menjadi lebih berhati-hati lagi untuk menjaga dirinya dan kesehatan dirinya melalui hidup secara bersih dan sehat. Lalu kekurangan dari teori ilmiah ada banyak sekali oknum yang memanfaatkan kesengsaraan orang lain. Contohnya ada oknum penimbun masker, penimbun hand sanitizer, penimbun alat perlindungan diri, penimbun alat medis, dan lain sebagainya, terutama tukang monopoli vaksin dunia, tukang monopoli vaksin corona. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan hubungan konspirasi dan teori ilmiah terhadap ketahanan nasional. Jadi saya akan menjelaskan dari perspektif perekonomian nasional. Yang pertama, karena berhentinya kegiatan ekspor-impor Indonesia terhadap negara asing, ekonomi nasional menjadi lesu karena lockdown antar negara yang membuat kita tidak boleh berinteraksi dengan negara lain sehingga tidak terjadi kegiatan jual beli terhadap negara lain. Lalu yang kedua, ada banyak oknum yang menimbun barang maupun bahan pangan sehingga membuat kelangkaan di seluruh negeri yang membuat harga kebutuhan hidup melambung tinggi. Apabila dua hal tersebut terus-menerus terjadi, maka bisa terjadi resesi secara besar-besaran. Tentunya hal tersebut mengancam ketahanan nasional dari aspek manapun. Jadi kita akan mengalami gangguan terhadap ketahanan nasional meskipun itu terjadi dari perspektif perekonomian nasional. Mari kita bangun Indonesia yang lebih kuat. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.